Halo semuanya. Selamat tahun baru ya. Maaf aku baru sempat bikin video lagi. Oke. Semoga tahun ini bawa banyak hal-hal baik di kehidupan kita. Amin ya. Oke. Kali ini aku mau reading tarot lagi. Love reading, fun reading, just for fun ya. Ini energi banyak orang, general reading, jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok sama kamu. Jadi ambil yang bermanfaat aja ya buat kamu. Oke. Di video ini energinya banyak orang ya. Jadi kalau mau personal reading untuk energi pribadi, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading. Oke. Hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini, kayak gitu ya. Baiklah, kita sekarang pilih kartu, pick a card, pick a pile, pick a deck ya. Temanya, judulnya, yang ingin dia lakukan ke kamu di tahun 2021 ini ya. Ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa kamu, bisa dia, yang seperti itu. Intinya ini yang ingin dilakukan dia ke kamu di tahun 2021. Oke. Itu judulnya. Aku udah siapkan 3 deck pilihan kartu. Silakan pilih sesuai kata hatimu, sesuai intuisimu. Saran aku, tonton aja semua isi pilihan kartu, semua deck, karena energimu bisa random, bisa ngacak di beberapa kartu yang mungkin nggak kamu pilih ya, karena ini general. Oke. Pilihan pertama ini decknya, wow, oke. Pilihan 2 ini decknya, oke. Dan pilihan 3 ini decknya. Oke. Ini pilihan pertama, pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Dipilih ya, Kak. Sesuai kata hati, sesuai intuisi. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya. Tapi yang udah ready, yang udah siap, kita langsung aja ya. Oke? Ya, aku simpan dulu. Oke. Nah, ini dia. Kita mulai dari pilihan pertama, deck 1, tumpukan kartu pertama yang ini. Oke? Ya, aku shuffle kartunya. Kita lihat dulu orangnya siapa ya, yang mau melakukan sesuatu ke kamu di tahun 2021. Ini ada kartu Three of Cups ya. Ini ada Death, Five of Wands, The Sun, Oke. Chariot, Justice, oke, dan Ten of Cups. Oke, jadi ini energi yang ada di sini Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Cancer, Scorpio, lalu ada Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo. Kemudian ada Libra ya. Oke, jadi yang mau melakukan sesuatu ke kamu ini orangnya nggak komunikasi sama kamu ya, totally nggak chattingan, nggak teleponan, bahkan mungkin nggak ketemu ya. Terus orangnya bisa dibilang belum dewasa, karena ini mungkin teman kecil kamu.
kamu kenal dia pada saat sekolah atau kuliah, atau kamu udah kenal lama, bisa memang ya pernah kerja bareng atau apa, udah lama dikenal. Dia tidak lebih dewasa daripada kamu. Dan ini orang, ya antar kamu sama dia ada pihak ketiga, bahkan pihak keempat, kelima ya. Pihak-pihak itu bisa orang lain, bisa keluarga, bisa teman dan sebagainya. Jadi aku ngelihat dia mungkin pernah menyakiti kamu ya, karena dia waktu sama kamu masih kekanak-kanakan, egois. Jadi pengennya dibahagiain terus, sedangkan kamu fokus membahagiakan dia. Ini orang yang termasuk mau memanfaatkan ya. Jadi gini loh, dia senang sama kamu ya. Dia senang, dia bahagia sama kamu, tapi dia nggak mau berbuat apa-apa. Malah kamu yang kebanyakan berkorban sama dia. Jadi kan nggak balance. Kalau hal seperti itu kan nggak seimbang, bakalan diseimbangkan oleh semesta. Jadi ketika kalian nggak komunikasi, nggak ketemu, dia yang merasakan sakit. Ya, dengan kata lain, hukum tabur tuai itu berlaku. Kamu yang dulu mungkin sering menabur dengan air mata, kamu sekarang menuai dengan kebahagiaan. Tapi kalau dia yang sering membuat air mata di diri kamu, ya dia sekarang yang menuai air mata juga gitu. Jadi intinya sih, kalau dia menyakiti ya saat ini dia disakiti. Dia merasa banyak hal buruk terjadi di hidupnya karena semesta sedang bekerja untuk memberikan keadilan gitu. Terus ini orangnya selain childish ya, atau mungkin pada saat sama kamu dia kekanak-kanakan, dia ini juga orang yang mudah dikendalikan oleh keluarganya, mudah dikendalikan orang tua ya, terutama ibunya. Jadi kalau ibunya masih ada, dia ini anak mami ya atau apa-apa nanya mama. Ya kayak gitulah. Apalagi kalau memang dia belum dewasa, dia sangat bergantung sama ibunya kalau ibunya masih ada ya. Oke, sekarang kita lihat apa yang ingin dia lakukan ya ke kamu tahun 2021. Wow. Ini ada kartu Eight of Cups, Five of Cups, Eight of Wands, Four of Wands, the Empress, Justice, dan The Sun. Wow. Oke. Di sini muncul lagi energi water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Terutama Leo. Ada Libra, ada Taurus. Oke. Ini ya orang yang dealing sama kamu, orang yang kamu fokuskan. Dia kayak pengen memberikan keadilan sama kamu, karena selama ini dia tidak memperlakukan kamu dengan adil. Tapi bisa vice versa ya. Yang aku bahas ini bisa energi dia atau energi kamu sendiri. Oke, jadi sesuaikan. Dia tuh kayak nggak bahagia sama sekali kalau nggak bicara, kalau nggak ketemu sama kamu. Mungkin di awal tahun 2021 ini ya, dia kan nyesel nih, dia ngerasa menyesal udah menyakiti kamu. Cuma dia bingung juga mau memulihkan, mau memperbaiki semuanya itu gimana. Dia bingung karena dia masih kekanak-kanakan. Bahkan sekarang di saat semesta memberikan keadilan, tetap nih pembawaan ego, childish ya masih ada dalam dirinya ya.
Di awal tahun ini dia kayak ngerasa ya udahlah, semua udah berlalu, ya udah gitu, gue pergi aja. Dia merasa gitu. Ya mungkin kita jalannya memang harus begini. Mungkin kita tidak ditakdirkan bersama. Mungkin kita nggak jodoh. Nah, dia merasa gitu. Akhirnya ya di awal tahun ini dia pesimis gitu. Karena ya nggak mudah lah untuk menghampiri kamu lagi. Apalagi orang yang punya big ego yang gede itu kan sulit loh untuk memulai duluan. Untuk komunikasi duluan itu sulit ya. Akhirnya dia memilih nyerah gitu, kayak ya gue pergi aja. Mungkin memang kita nggak jodoh, kita nggak ditakdirkan bersama. Tapi entah mengapa semesta dan Tuhan itu kayak menyadarkan dia kalau masih ada peluang kalian bisa bersama gitu ya. Dia kayak ada sesuatu yang nge-trigger dia gitu ya. Ada energi dari Tuhan dan semesta yang membuat dia itu harus bergerak ke kamu. Dia merasa aku harus bicara sama kamu gitu. Terus aku ngelihat di sini, apalagi kamu nih yang bentar lagi mungkin sama orang lain, atau kamu udah sama orang lain. Dia merasa ya nggak ada waktu terlambat, nggak ada kata terlambat buat memiliki kamu gitu. Jadi dia kayak mau melakukan komunikasi dengan kamu. Tiba-tiba dia nanti mungkin nanya kabar kamu, tiba-tiba dia ingin bertemu, tiba-tiba dia itu pengen minta maaf ya. Itu yang paling utama, karena dia dihantui oleh rasa bersalah selama ini gitu. Ya mungkin dia yang blokir kamu, mungkin dia hapus akunnya, atau vice versa. Jadi penyesalannya luar biasa gitu ya. Cuma ya namanya cinta ya. Apalagi beberapa di sini kalian ada yang twin flame, energi mirror. Jadi kemanapun dia, bayangan kamu selalu mengikuti gitu. Gak mudah untuk memutus koneksi twin flame begitu saja. Jadi ya aku rasa gini, kalau kamu bentar lagi mau sama orang lain, dia bakalan segera nih mau komunikasi sama kamu supaya kamu jangan move on. Kamu jangan lupain aku. Dia ngerasa gitu ya. Mungkin di pertengahan tahun nih, atau menjelang akhir tahun 2021, dia mau bergerak kayak gitu. Mungkin dia dengar desas-desus atau isu kamu bakalan move on lah, kamu nggak mau pedulin dia lagi lah, nah kayak gitu. Tapi ada juga ya beberapa dia nungguin kamu single dulu karena dia nggak mau mengganggu kamu bersama orang lain. Setelah kamu single, setelah kamu sah tidak bersama orang lain, baru dia komunikasi dan menemui kamu gitu. Oke? Ya lanjut. Sorry ya aku batuk. Kita lihat lagi kakak. Oke. Orphan. Okay. The Fates. Kuput. Okay. Strat Beetle. Okay. Dan Treasure Island. Okay. So aku lihat ya, kenapa dia pengen melakukan sesuatu ke kamu? Karena kalau nggak ada kamu ya, dia ngerasa sepi banget kehidupannya. Dia ngerasa nggak ada satupun yang ngertiin dia. Bahkan mungkin satu persatu orang meninggalkan dia atau menyakiti dia. Satu persatu orang tuh yang ada di sekitarnya ya,
kayak nggak satu energi dengan dia, nggak ada yang ngertiin dia maunya apa juga nggak ada yang ngertiin gitu. Jadi di saat dia merasa sendiri, dia teringat sama kamu. Dia merasa kayak, kok kamu tuh berharga ya, gitu. Pas kemarin-kemarin kita masih barengan, masih chatting, masih ketemu, masih bicara. Gue nganggap lo tuh biasa aja, tapi sekarang kok nggak ada lo tuh aneh ya, gitu. Kayak hidup gue berubah banget, nggak ada gairah, nggak ada energi, nggak ada semangat, nggak ada spirit gitu. Beberapa ini ada yang dia mungkin cuma sekedar dekat sama kamu ya, dia cuma sekedar dekat waktu itu, jadi mungkin dia belum ngomong cinta sama kamu. Jadi udah kamu gak ada baru dia sadar kalau dia sayang sama kamu gitu. Mungkin ya ada faktor-faktor, ada beberapa kendala. Bisa karena kalian punya perbedaan, jadi kayak sepele banget dengan perasaan. Tapi setelah kamu gak ada, dia baru sadar kalau dia jatuh cinta sama kamu. Ya kayak gitu. Tapi kalau ini kalian pernah punya hubungan, ya aku rasa tetap aja dia merasa sendiri. Kalaupun dia sama orang lain, sekarang dia sering merasa sendiri. Dia punya koneksi spiritual sama kamu. Dia selalu ngerasa kamu itu ada. Apalagi kalau ini energi twin flame ya. Jadi nggak hanya kamu yang sudah menuju gerbang spiritual atau kamu sudah masuk gerbang spiritual. Nah, karena dia adalah cerminan kamu, dia adalah mirrornya kamu, dia akan mengikuti jejaknya kamu. Dia sudah dihadapkan dengan gerbang spiritual. Jadi dia itu kayak pengen masuk ke gerbang spiritual itu. Cuma masih banyak hal yang belum dia selesaikan dari dalam dirinya. Bisa karena dia punya banyak masalah, punya problem dan segala macam. Jadi dia belum sespiritual kamu. Cuma ya, kalau energi twin flame itu pasti sejalan, selaras. Ya, kamu menuju spiritual, dia pun begitu. Kamu sudah spiritual, dia pun akan seperti itu. Jadi ya, aku rasa ini akan membaik sih menurut aku. Seenggaknya sudah ada niat, sudah ada keinginan dia untuk menyadari kesalahannya selama ini. Dia kayak semacam ingin minta maaf, ingin komunikasi, ingin bicara, ingin ketemu sama kamu. Cuma seperti yang aku bilang, kalaupun dia lambat untuk datang, entah awal tahun, pertengahan tahun, entah akhir tahun ini, ya itu semua kan banyak faktor. Karena dia pun punya masalah yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Oke. Aku rasa ini aja file 1. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, kita lanjut ke pilihan 2, tumpukan kartu kedua. Ini dia ya, pilihan 2. Aku shuffle kartunya. Kita lihat dulu orang yang ingin ngelakuin sesuatu itu ke kamu. Oke, di tahun 2021. Ada kartu The Lovers. Wah. The Emperor. Nine of Cups. Ace of Pentacles. The Empress. Queen of Wands.
Five of Pentacles. Oke. Ya. Jadi di sini tuh ada energi yang kuat Aries, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Libra, Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Yang ingin ngelakuin sesuatu ke kamu ini ya, dia tuh dia orang yang pride-nya gede ya, ngejaga harga diri banget, bisa dibilang cool ya, orangnya stay cool, misterius. Jadi nggak punya jiwa fighting gitu ya, nggak punya jiwa untuk berjuang, karena dia punya selfish yang tinggi. Selfish itu kayak egois gitu orangnya. Terus dia merasa dia punya semuanya. Apalagi kalau kamu dealing dengan orang yang memang dari kecil itu udah hidup enak. Jadi seperti ini egoisnya gitu. Bisa kalian memang beda finansial ya, beda keuangan, atau kalian itu punya semacam beda latar belakang keluarga. Kalian nggak punya identitas yang sama gitu ya, entah agama, suku, ras ya, atau apapun. Mungkin kalian punya perbedaan cara pandang yang memang sangat prinsip ya. Jadi beda banget kamu sama dia. Cuma aku ngerasa kamu mampu menaklukkan dia gitu, karena dalam diamnya, dalam egonya, dalam gengsinya, dia terus menerus memperhatikan kamu ya. Sorry ya, aku lagi batuk. Jadi kalau aku lihat dia ini banyak pilihan lah, nggak kamu aja. Jadi istilahnya kayak orang yang punya banyak pilihan itu, kalau jatuh cinta sama seseorang, dia nggak mau berjuang gitu ya. Mungkin karena dia orangnya cakep, dia ganteng, dia cantik mungkin, atau ya dia menarik gitu. Dia punya sesuatu yang membuat orang banyak suka sama dia. Jadi kamu tuh hanya sebagian kecil yang mungkin menjadi pusat perhatian, tapi diam-diam memang dia kliknya sama kamu aja gitu. Cuma kamu nggak ngerasa kalau dia itu menjadikan kamu yang benar-benar klik sama dia. Kamu nggak ngerasa seperti itu karena ya dari sikap, dari tindakan dia itu kerasa banget dia nggak melakukan apa-apa ya. Malah di sini tuh aku ngerasa ya kamu menyadari kalau kamu nggak pantas mungkin buat dia, atau vice versa ya. Jadi semacam ada sesuatu yang tumpang tindih di antara kalian, atau ya jauh banget lah gitu ya bedanya gitu. Terus ada di sini tuh yang memang punya legalitas pernikahan, mungkin sudah punya orang lain, sudah ada yang menikah, atau sudah pernah menikah ya, single parent. Jadi ya status aja beda jauh ya di antara kalian berdua. Cuma aku ngerasa orang ini dia kehilangan kamu ya. Di saat dia naikin ego, di saat dia memenangkan gengsinya itu, harga dirinya itu, ya ternyata dia nggak bahagia lahir batin. Apalagi kalau dia memilih orang lain, apalagi kalau dia merasa orang lain itu banyak yang mau sama dia. Jadi ya ternyata dijalani juga kan, hati itu nggak bisa bohong kalau dia itu hanya cocoknya sama kamu aja. Dia merasa ya kamulah yang bisa naklukkan dia.
gitu. Jadi ya ini ada yang benar-benar soulmate connection ya, semacam punya koneksi soulmate, bahkan ada yang twin flame juga. Beberapa di antara kalian merasakan koneksi itu. Jadi ya meskipun kita berbeda tapi kita tuh seirama gitu ya, kita tuh satu visi misi gitu. Mungkin apa yang dia inginkan itu semua ada di kamu, cuma dia nggak mengakuinya ya. Jadi di sini ada yang memang hubungan yang nggak jelas, belum menyatakan perasaan, atau bahkan belum memberi status yang jelas. Jadi ya ini hubungan yang ngambang ya, kayak ya hubungan rahasia, cinta rahasia. Kita saling cinta nih, tapi kita diam gitu. Mungkin ya banyak hal yang nggak mendukung ya. Mungkin situasinya nggak cocok menurut kalian, jadi kalian masih diam gitu. Aku rasa pun dia kayak gitu ya, dia masih diam, masih pasif. Kita lihat apa yang ingin dia lakukan ya. Oke. Mungkin ada yang ya kayak pengen dia lakuin gitu. Mungkin dia diam-diam merencanakan sesuatu. Kita lihat ya. Ini ada kartu King of Swords. Oke. Ten of Cups. Ten of Pentacles. Four of Pentacles. King of Swords. Ace of Swords. Seven of Wands. Oke, di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Lengkap ya. Jadi yang aku lihat ya, dia tuh bakalan ngelakuin kayak mau membuat sebuah keputusan ya. Dia mau membuat sebuah keputusan. Misalnya dia yang sudah punya orang lain ya, aku rasa dia tuh nggak mau lagi menggantungkan kamu. Dia merasa ya, daripada gue nyakitin lo, mending kita sudahi semuanya ya. Karena kalau dia udah ada orang lain, dia akan fokus sama orang lain itu. Apalagi yang sudah menikah ya. Kalau kamu dealing dengan orang yang sudah menikah, di tahun 2021 dia kayak pengen fokus sama keluarganya. Mungkin kamu ngerasa ini tuh kayak menyakitkan buat kamu, cuma ya daripada semakin menyakiti kamu, dia mau menyudahi semuanya. Karena ya dia belajar bahwa buat apa aku pertahankan kamu kalau ujungnya ini gak ada kejelasan. Kamu bakalan aku gantung terus. Jadi dia memilih orang lain itu. Tapi bisa vice versa ya. Jadi kalau kamu yang punya orang lain ya, kamu akan seperti itu sih yang aku lihat ya. Tapi aku rasa meskipun nih ya, dia memilih untuk hidup dengan kehidupannya yang baru, hidup di kehidupan dia selanjutnya ya, dia tetap memperhatikan kamu yang aku lihat ya. Dia akan tetap memperhatikan kamu. Jadi kan gini loh, ini kan udah berat banget ya. Kalaupun ini nggak soal orang ketiga, kalaupun ini nggak soal kita ada orang lain, tapi kan kalian berbeda nih. Jadi nggak mudah buat dia untuk memperjuangkan kamu. Dia akan tetap berpatok sama apa yang dikatakan keluarganya, apa yang telah menjadi identitas keluarganya, apa yang telah menjadi prinsip dalam keluarganya selama ini.
tentang suku, tentang keyakinan yang dia anut, tentang ya ras, terus identitas keluarganya itu bakalan dia pertahankan karena dia nggak mau menyakiti kamu juga gitu. Karena semakin lama dia bertahan sama kamu, dia takut kamu bakalan tersiksa. Dia juga nggak mau kamu tuh buang-buang waktu ke dia. Dia nggak mau kamu tuh buang-buang energi ke dia. Ya, begitulah ya. Jadi pemikiran dia tuh kayak cinta itu memang nggak harus memiliki gitu. Ya, tapi intinya intinya dia tetap cinta sama kamu gitu sih. Jadi ini rumit banget file 2 ya. Aku aja bacanya ya antara sedih atau gimana. Aku rasa memang sedih banget ya. Dia akan berusaha move on tapi sulit sih kak ya, nggak mudah gitu. Soalnya dia berusaha nih ya, kalaupun gue cinta sama lo tapi gue harus move on gitu, semua nggak mendukung buat kita gitu. Jadi dia mau move on tapi ya lucunya itu sih, dia mau menghilang atau benar-benar pergi dari kamu tapi dia tetap stalking kamu, dia tetap kepoin media sosial kamu. Dia tuh selalu ingin tahu kabar kamu ya. Dia selalu ingin tahu kamu ngapain, kamu sama siapa sekarang, kamu bahagia gak sih gitu, atau kamu kayak aku gak bahagia juga ya. Terus kalau aku lihat nih dari kartu-kartunya, ini kuat banget tentang sudah ada perbedaan status ya. Jadi dia berpikir bahwasannya gue harus ngelakuin atau ngebuat suatu keputusan supaya gue nggak nyakitin lo lagi. Kalau lo mau sama orang lain ya udah, kalau lo memang dikendalikan oleh keluarga lo ya udah. Nah bisa vice versa kan energinya gitu. Tapi dia tetap memperhatikan kamu karena ini ada yang benar-benar soulmate, ada benar-benar twin flame. Jadi soulmate sama twin flame itu memang ikatan perasaan yang kuat ya. Tapi nggak semua bisa bersatu. Terkadang ya, begitulah kehidupan ini penuh dengan misteri. Cuma kedepannya ya kita nggak tahu sih ya. Kita nggak tahu bagaimana semesta bekerja, bagaimana Tuhan menunjukkan takdir kita ya. Who knows gitu ya, siapa yang tahu. Mungkin saat ini bisa saja kita bersama si ini, tapi kan kedepannya kita dikendalikan oleh takdirnya Tuhan. Bagaimana Tuhan mau ngebawa kita, apakah kita jadinya sama si itu, jadinya sama si ini, ujungnya bakalan bersatu ya, bisa aja. Jadi tetaplah percaya bahwa semua yang terjadi di kehidupan ini memang pada waktunya akan seperti itu. Semua itu terjadi ya pada waktu yang ditakdirkan oleh semesta dan Tuhan. Jadi segala sesuatu memang ada masanya gitu, ada waktunya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini ada 2. Oke, ini ada kartu TikTok video. Milk and honey. Major power, regeneration. Happy. Oke. Jadi aku lihat entah kamu atau dia atau kalian berdua itu kayak menunggu waktu, kayak menunggu takdir gitu ya. Apalagi di sini tuh yang kayak udah nyesel bikin sebuah keputusan, misalnya kayak kok gue bisa ya buat keputusan begini, kok gue bisa ya sama si ini,
padahal gue bahagia sama lo. Nah, ada yang ngerasa kayak gitu. Jadi menunggu takdir aja gitu. Ya, berharap Tuhan dan semesta bekerja. Karena ini ada yang benar-benar udah surrender gitu ya, udah surrender banget, udah ngerasa kayak ya gue nggak tahu harus gimana, jadi ya Tuhan aja lah, semesta aja lah yang bekerja gitu. Jadi menunggu divine timing, menunggu waktu yang tepat, semoga Tuhan ngejawab ini semua. Terus aku ngerasa ini tuh perasaan yang campur aduk kalian rasakan ya, terutama dia yang mungkin sudah ada orang lain, atau kamu nih yang udah ada orang lain, pasti ngerasa butuh kekuatan yang lebih lagi gitu ya. Cuma jangan putus asa sih menurut aku, karena kalau ini cobaan, ini tantangan ya, kamu diberikan cobaan itu karena kamu sanggup melewatinya. Jadi ya nggak usah banyak mengeluh ya, syukuri aja apapun yang terjadi, bergembiralah, bersukacitalah, karena setidaknya dalam cobaan-cobaan ini, tantangan-tantangan ini, kamu jadi pribadi yang lebih kuat nantinya, supaya kamu tuh bisa lebih punya power yang lebih baik lagi di cobaan-cobaan berikutnya di kehidupan kamu, kayak gitu. Oke? Dan aku rasa ketika kita melakukan hal-hal baik, ketika kita mengikuti jalannya semesta, jalannya Tuhan, kita pasti akan diberikan akhir yang bahagia. Ini bakalan happy ending sih menurut aku. Tapi ya, saran aku tuh kamu cobalah untuk memahami apa maksud dan tujuan semesta membuat ini semua terjadi di hidup kamu ya. Jadi jangan fokus ke orangnya sih, jangan fokus ke dia, tapi fokuslah pada perjalanan hidup kamu. Kalau semua yang terjadi ini itu kayak melatih kamu, menempa kamu menjadi sosok yang lebih spiritual mungkin, menjadi tahu jati diri kamu, menjadi tahu kebangkitan jiwa kamu, menjadi pribadi yang lebih baru, kayak gitu ya. Oke, aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke. Kita lanjut ya, kita lanjut ke pilihan 3, deck 3. Ini kartunya. Oke. Pilihan 3, kita lihat dulu orangnya yang ingin ngelakuin sesuatu ke kamu di tahun 2021. Ini ada kartu Four of Swords. Oke. The Moon. Ini ada Chariot. Oke. Ace of Wands. Ini Seven of Swords. Ini Page of Wands. Oke. Nine of Cups. Iya. Oke. Jadi ini energi yang kuat, ada Pisces ya, sama Cancer. Itu yang kuat. Oke. Lalu ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, sama Scorpio ya. Oke. Yang ingin ngelakuin sesuatu sama kamu, ini orang yang tertutup, dia misterius, dia punya banyak rahasia,
Dia tuh nggak gampang jujur orangnya ya. Dia nggak mudah cerita, gue kayak begini, masalah hidup gue kayak begini. Dia tuh nggak mudah jujur sama kamu ya. Jadi dia tuh orangnya tertutup, dia orang yang ya boro-boro cerita sama kamu gitu. Boro-boro juga cerita sama orang lain. Cerita sama orang terdekatnya aja pun dia nggak mudah ya. Dia nggak mudah cerita sama orang, dia tertutup banget. Terus aku ngerasa ini hubungan kalian ada yang semacam kayak cuma teman gitu ya, atau cuma dekat aja. Terus friendzonan mungkin, bisa ini rekan belajar, rekan kerja gitu. Tapi ada juga punya hubungan, punya status tapi nggak jelas hubungan kalian karena dia orang yang sangat manipulatif gitu. Banyak yang dia sembunyikan dari kamu. Terus aku ngelihat dia itu sekarang lebih sering diam orangnya. Dia sering diam. Mungkin dia udah nggak bicara, nggak ketemu kamu. Bahkan di media sosial pun dia pasif ya. Kamu kalau ngeliat dia tuh di media sosial, postingannya nggak ada, feednya kosong mungkin, atau yang dia posting cuma 1, 2, 3, dan ya begitulah ya. Kamu ngerasa dia sulit untuk diakses beberapa waktu ini ya. Jadi sorry ya, aku batuk. Dia itu orangnya nyimpan semuanya sendiri. Dia suka mendem orangnya. Jadi kalau gue cinta sama lo, gue diem. Kalau gue rindu sama lo, gue diem. Kalau gue mau minta maaf, gue diem. Jadi ini orang kayak gitu ya. Apalagi kalau kamu dealing dengan water sign ya, Pisces, Cancer, Scorpio ya, itu sulit ditebak. Ada fire sign juga ya, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi ya nggak mudah untuk menebak orang yang semisterius kayak gini gitu. Mungkin kamu ngerasa dia kejam, mungkin kamu ngerasa dia tuh kenapa tega banget sama gue, kenapa dia kayak gini, kenapa dia nggak cerita padahal gue sayang sama dia. Nah kayak gitu. Mungkin kamu sulit lah menerka-nerka dia. Jadi kamu tuh 50-50 gitu sih sama dia. Kalau secara hati kamu tuh sayang banget sama dia, tapi secara logika kamu tuh kayak udah males nanggepin dia, atau kamu tuh udah mulai males nyari tahu tentang dia karena dia pasif ya. Dia sulit diakses, jadi ya udahlah gitu kamunya ya. Coba kita lihat dulu ya yang ingin dia lakukan ke kamu di tahun 2021. Oke. High Prestige video, haha. Ada 7 of Cups. Wih. 4 of Swords, 3 of Swords. Eight of Pentacles, 3 of Pentacles. Oke. Aku ambil satu lagi ya kartunya. Ace of Wands keluar lagi. Oke, jadi ini yang kuat tetap sama ya. Ada energi Pisces, Cancer, kuat banget nih. Terus Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Banyak yang di sini zodiaknya, tapi paling kuat Pisces, Cancer. Orang yang benar-benar nggak mau terbuka ya. Apalagi kalau Piscesnya dealing sama Cancernya. Diam-diaman.
Jadi nggak hanya dia mungkin yang pasif di media sosial, kamu tuh juga jadi pasif di media sosial. Karena kamu ngerasa, ini orang kok diem-diem baik sih gitu kan. Jadi kamu ya, gue diem aja lah, gue ngikutin aja lah mau lo apa. Mungkin kamu ngerasa gitu, karena serba salah juga ya. Nih orang dibaikin salah, dicuekin salah, jadi ya begitulah ya. Cuma aku ngerasa, meskipun dia diam ya, dia tuh, aku lihat nih, dia sering berimajinasi tentang kamu ya. Dia diam memang, tapi dia sering berimajinasi tentang kamu. Dia sering halu gitu loh, dia sering membayangkan kamu masih ada di hidupnya dia. Kalau misalnya kalian udah nggak bareng ya. Cuma kalau kalian masih ada jalan untuk bicara, untuk komunikasi, untuk ketemu ya, dia memperhatikan kamu dari jauh aja gitu. Dan di tahun 2021 ini dia lebih kayak mendengar kata hatinya. Dia kayak ngedengerin intuisinya, karena dia merasa nggak hanya dia yang punya rahasia, kamu juga punya rahasia gitu. Diam-diam dia penuh tanda tanya tentang kamu. Dia merasa gini, gue suka sama lo, tapi apa iya lo suka sama gue? Gitu. Gue cinta sama lo, tapi apa iya lo cinta juga sama gue? Gue rindu juga sama lo, tapi apa iya lo rindu sama gue? Gitu. Dia takut cintanya bertepuk sebelah tangan, jadi dia diam gitu. Dan dia merasa kamu tuh ada orang lain. Kalau kamu merasa dia ada orang lain, dia sembunyikan itu dari kamu. Tapi kalau dia merasakan kamu ada orang lain, kamu sembunyikan itu dari dia. Begitu ya. Jadi dia merasa ya, ngapain juga gue datang sama lo, ngapain juga kita bicara, ngapain kita ketemu. Gue kayak ngerasain aroma lo masih sama orang lain, atau lo udah ada orang lain. Jadi ya gue diem aja gitu. Jadi dia tuh lebih kayak fokus ke kerjaannya, studinya, dia fokus sama kegiatan dia sehari-hari sambil membayangkan kamu dalam diam, memikirkan kamu dalam diam, memperhatikan kamu dalam diam gitu. Setelah dia tahu faktanya, keadaan yang sebenarnya, baru dia bergerak ke kamu. Jadi ya, ini orang tuh, dia orang yang gak mudah percaya. Mungkin dia sudah pernah dikecewakan, entah dia punya family issue, orang tuanya pernah bermasalah, orang tuanya pernah begini begitu. Jadi dia tuh punya trust issue jadinya. Dia punya isu kepercayaan yang gak mudah dia berikan sama orang lain, termasuk kamu. Dia merasa ya, kamu tuh belum bisa dipercaya. Bisa vice versa ya, mungkin kamu yang gak percaya sama dia. Kamu ngerasa ya lo kayaknya main-main aja dia mau gue. Mungkin kamu ngerasa gitu, tapi dia ngerasa gitu juga gitu. Jadi dia tuh ya, di tahun 2021 dia gak banyak melakukan apa-apa. Bahkan mungkin dia lebih sering diam gitu. Dia lebih sering ya, dalam diam dia sekedar kayak menggunakan intuisi, menggunakan kata hatinya. Dia merasa kayak banyak hal yang perlu dia cari tahu lagi tentang kamu, banyak hal yang perlu dia gali lagi tentang kamu. Gitu sih. Kalau kamu belum ada orang lain, dia merasa kayaknya kamu deket sama si ini deh, kayaknya kamu masih sama ini deh, kamu masih ada hubungan mungkin sama yang itu. Ya begitulah. Jadi kamu sama dia itu
dia kamu sama dia banyak tanda tanya gitu, nggak sekedar dia yang punya tanda tanya sama kamu pun sering bertanya-tanya tentang dia. Kamu ngerasa dia tuh kenapa, dia tuh beneran nggak sih sayang sama aku, dia tuh kok ya banyak rahasia gitu kan. Jadi ya kamu sama dia ini masih saling tertutup menurut aku. Apalagi dia nih orang yang dealing sama kamu ini memang tertutup banget orangnya. Jadi ya sering misunderstanding ya, sering salah paham. Sebenarnya saling cinta sih kalau aku lihat ya. Ada beberapa yang punya spiritual connection di antara kamu sama dia tuh, ada yang punya koneksi nih dari dulu. Padahal udah lama nggak bicara, ada yang udah bertahun-tahun nggak ketemu, bertahun-tahun nggak ngomong, tapi ngerasa kayak kok gue nggak bisa lupa sama lo gitu. Bahkan tiap hari gue pengen tahu lagi tentang lo, gue pengen tahu tentang lo tuh kenapa begini, lo kok tiba-tiba begini, kita tuh deket tapi tiba-tiba lo kayak orang lain, lo tiba-tiba kayak bukan gue kenal gitu. Jadi ya ini hubungan yang penuh tanda tanya. Jadi kalau misalnya nih kamu sama dia adalah pasangan mirror, cerminan, kalau kamu ingin kejelasan, kamu harus kasih kejelasan dulu, baru dia akan terbuka sama kamu. Jadi istilahnya kayak kamu mau dia terbuka, ya kamu terbuka sama dia. Jadi buka-bukaan ya. Bukan. Maksudnya terbuka ya tentang isi hati satu sama lain. Lo mau gue jujur sama lo jujur dong sama gue. Nah dia ngerasa gitu. Jadi ya kasih sinyal, kasih semacam tanda-tanda, kasih semacam petunjuk, kasih semacam ya mungkin kamu bisa kasih kode sama dia. Cuma kan kode itu kan lambat ya energinya. Jadi jangan sekedar ngode ngasih kode, tapi ya menurut aku lebih bagus langsung ngomong, langsung bicara. Misalnya nih, kok gue ngerasa aneh ya, kita udah lama nggak bicara tapi ini kayak perasaan susah banget hilang, gue kepikiran terus sama lo, gue ngerasa lo tuh kenapa. Nah coba itu komunikasikan. Jadi harus ada yang ngomong duluan. Yang nggak usah dulu sih mikirin tentang status, jangan dulu mikirin tentang kita bisa bersatu atau enggak. Ya pikirin dulu supaya kalian berdua benar-benar ngeberesin unek-unek satu sama lain. Misalnya kamu ngerasa punya kesalahan atau kamu ngerasa dia punya kesalahan, ya itu perlu dibicarakan sih, supaya kalian berdamai, supaya kalian itu nggak ngerasain sakit lagi. Karena kan sampai kapan kayak gini terus bertahun-tahun dalam diam. Jadi kalau kamu mau dia bergerak ke kamu dengan segera, maka kamu pun harus seperti itu ya. Kalau kamu mau dia jujur, kalau kamu mau dia terbuka sama kamu, kamu harus terbuka. Karena keterbukaan itu bisa menyelesaikan masalah, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di antara kita berdua. Gitu. Look up. Okay. Imagine. Between words. Loyal heart. Dia. Why? Sedih. Tapi lucu, nggak apa-apa ya. Aku ngelihat kamu sama dia itu sebenarnya adalah pasangan yang bisa dibilang saling melengkapi. Kalian itu seperti sepasang sepatu. Jadi kalau nggak ada sebelah sepatunya nggak lengkap gitu. Kamu tuh nggak ada, sebenarnya hidup dia tuh nggak perfect sih. Hidup dia tuh nggak sempurna tanpa kamu, ya. Dia berusaha berdiri dengan kakinya sendiri juga, sebenarnya dia nggak mampu, dia nggak sanggup ya. Jadi gini loh, orang yang tertutup ini ya,
Dia kebanyakan overthinking, dia kebanyakan intuitif gitu. Dia lebih kayak sering banget menganalisis konflik batin ini dengan dengan hati dan pikirannya sendiri gitu. Makanya dia sering berimajinasi tentang kamu. Dia merasa kamu begini, kamu begitu. Terkadang dia tuh membawa energi kamu ke dalam dunianya supaya dia lebih bisa bersemangat menjalani hidup ya. Karena ini kan kamu sama dia itu diantara dunia yang berbeda. Ini nggak sekedar perbedaan lagi sih menurut aku, tapi cara pandang udah berbeda banget. Udah kayak ya bertolak belakang banget. Tapi ini menurut aku twin flame yang energinya itu udah vibrasinya tinggi banget sih menurut aku ya. Karena ini ada yang energi mirror ya diantara kamu sama dia. Jadi kalau kita nggak bersama tuh kayaknya sakit banget gitu. Bahkan bertahun-tahun pun masih begitu-begitu aja perasaan itu. Gue sayang sama lo tapi ini perasaan nggak bisa berubah gitu. Walaupun kita udah bertahun-tahun nggak bersama gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu ya. Terus karena vibrasinya tinggi banget nih, jadi nggak hanya sekedar tarik menarik, tolak menolak itu juga kuat ya. Misal kamu ketemu sama twin flame kamu ini, pasti kamu ketakutan atau dia yang ketakutan. Jadi kayak bercermin nih, gua bercermin, gua nggak bisa bohong dari wajah, dari tatapan mata gue nggak bisa bohong kalau gue sayang sama lo. Jadi ya takutlah untuk ketemu karena takut untuk terbuka gitu kan. Tapi energinya juga tarik menarik. Jadi kalau deket seperti bercermin, energinya kayak tolak menolak. Enggak deh, gue takut. Gitu. Tapi kalau udah menjauh, tarik menariknya kuat gitu ya. Jadi serba salah juga sih. Cuma ya aku ngerasa dalam diam kamu sama dia masih menjaga hati satu sama lain. Bahkan ada yang bertanya-tanya nih, why, kenapa udah lama banget kita nggak ketemu, udah lama kita nggak bicara, tapi lo aja yang ada di hidup gue ya. Gue nggak sama lo selama ini, tapi kok lo tuh kayak hantu aja ngikutin gue. Tapi yang gitu ya, energi twin flame, kemanapun kamu bayangannya mengikuti. Jadi ya next time aku bakalan bahas lagi tentang twin flame. Oke? Aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.